Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasbil Larsan, NPM 2040302032, jurusan Teknik Elektro Lokal A1, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang metode analisis rangkaian menggunakan analisis node. Langsung saja kita ke pembahasannya. Metode analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian sebenarnya merupakan salah satu alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam menganalisis suatu rangkaian. Bila mana konsep dasar atau hukum-hukum dasar seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tidak dapat menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tersebut. Analisis node. Sebelum membahas metode ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai pengertian tentang node sendiri. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Adapun junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Analisis node menyediakan teknik untuk menganalisa rangkaian menggunakan tegangan node sebagai variabel rangkaian. Menggunakan tegangan node lebih praktis dan mengurangi jumlah persamaan yang harus diselesaikan. Untuk menyederhanakannya, kita anggap rangkaian pada pembahasan kali ini tidak memiliki sumber tegangan. Pada analisa node, kita harus menentukan tegangan node rangkaian dengan N node tanpa sumber tegangan. Analisis node mudah dilakukan bila pencatuannya berupa sumber arus apabila pada rangkaian tersebut terdapat sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlakukan sebagai super node, yaitu menganggap sumber tegangan tersebut sebagai satu node. Adapun langkah dalam analisa node ini adalah: 1. Pilih sebuah node sebagai node referensi. Tandai tegangan V1, V2 sampai Vn-1 ke node N-1. Sisanya, tegangan akan dibuat sebuah acuan sehubungan dengan node referensi. Gunakan KCL atau hukum Kirchhoff ke tiap N-1 node non-referensi. Gunakan hukum Ohm untuk menentukan arus yang mengalir pada tiap cabang. 3. Selesaikan persamaan yang ditemukan untuk memperoleh tegangan node. Adapun penjelasan selengkapnya yaitu sebagai berikut. Langkah pertama adalah menentukan node sebagai referensi atau datum node. Node referensi biasanya disebut sebagai ground karena memiliki potensi nol. Simbol dari node referensi ditunjukkan pada gambar berikut. Di gambar ini ada 3 bentuk ground, namun pada dasarnya ini sama. Kita lanjut. Setelah kita memperoleh node referensi, kita menentukan tegangan node terhadap node referensi. Simak gambar 2A ini, di mana node 0 adalah node referensi V sama dengan 0, sedangkan node 1 dan 2 dipilih sebagai tegangan V1 dan V2 berurutan. Ingat, tegangan node didefinisikan terhadap tegangan node. Seperti pada gambar 2A, tiap node adalah tegangan naik dari node referensi ke node non-referensi, atau sederhananya, node tegangan ke node referensi. Adapun langkah kedua adalah menggunakan KCL atau hukum Kirchhoff untuk tiap node non-referensi
pada rangkaian. Untuk mengurangi tingkat kerumitan variabel, gambar 2A kita gambar ulang menjadi gambar 2B. Di mana kita menggunakan I1, I2, dan I3 sebagai arus yang mengalir melalui resistor R1, R2, dan R3 berurutan. Pada 0,1 kCl menghasilkan I1 sama dengan I2 tambah I1 kecil tambah I2. Pada not 2 menghasilkan I2 tambah I2 kecil sama dengan I3. Kita menggunakan hukum Ohm untuk memperoleh nilai yang belum diketahui dari I1, I2, dan I3 dari tegangan not. Karena resistansi adalah elemen pasif, menggunakan konversi tanda pasif, arus selalu mengalir dari potensial lebih tinggi ke lebih rendah. Arus mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke lebih rendah pada resistor. Kita dapat menggunakan prinsip ini seperti I sama dengan V higher kurang V lower. Tegangan tinggi kurang tegangan rendah per R. Kita dapat dari gambar 2B yang ada di gambar di atas, I1 sama dengan V1 dikurang 0 per R1, atau I1 sama dengan G1 V1, dan I2 sama dengan V1 dikurang V2 per R2, atau I2 sama dengan G2 dalam kurung V1 dikurang V2, dan I3 sama dengan V2 kurang 0 per R3, atau I3 G3 V2. Kemudian substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 sehingga menghasilkan I1 sama dengan I2 tambah V1 per R1 tambah V1 dikurang V2 per R2. Sehingga menghasilkan I2 tambah V1 dikurang V2 per R2 sama dengan V2 per R3. Kemudian substitusi dengan konduktansi persamaan 5 dan 6 sehingga menjadi I1 sama dengan I2 tambah G1 V1 tambah G2 dalam kurung V1 kurang V2, atau sehingga menghasilkan I2 tambah G2 dalam kurung V1 dikurang V2 sama dengan G3 V2. Adapun langkah ketiga adalah menyelesaikan tegangan not menggunakan KCL pada not non-referensi N-1. Kita peroleh N-1 persamaan seperti persamaan 5 dan 6, atau persamaan 7 dan 8. Untuk rangkaian pada gambar 2, kita selesaikan persamaan 5 dan 6, atau persamaan 7 dan 8 untuk memperoleh tegangan not V1 dan V2 menggunakan metode dasar apapun, seperti metode substitusi, eliminasi, Kramer, atau inverse matrix. Sebagai contoh persamaan 7 dan 8 dengan bentuk matriks yaitu G1 tambah G2, min G2, min G2, G2 tambah G3, kemudian matriks V1, V2 sama dengan I1 kurang I2, I2. Yang dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2 dari penjelasan di atas dapat kita amati bahwa analisis not mudah dilakukan jika hanya terdapat beban dan sumber arus. Jika rangkaian listrik memiliki sumber tegangan, maka kita perlu menggunakan analisis supernode. Rangkaian AC juga dapat dianalisa dengan analisa not rangkaian AC. Baiklah, untuk lebih mudah dipahami,
langsung masuk saja ke contohnya. Contoh analisa not. Hitung tegangan not pada rangkaian yang ada di gambar. Solusi, simak gambar 3B. Kita perhatikan di mana rangkaian pada gambar 3A ini sudah disiapkan untuk analisis not. Arus telah ditentukan untuk KCL, kecuali pada cabang dengan sumber arus. Penamaan arus dapat sesuka hati, tetapi harus konsisten. Konsisten dalam arti sebagai contoh I2 masuk ke resistor 4 ohm dari sisi tangan kiri harus keluar dari resistor dari sisi tangan kanan. Node referensi ditentukan dan node tegangan V1 dan V2 sekarang dapat ditentukan. Oke, pada node 1 menggunakan KCL dan hukum Ohm sehingga menghasilkan I1 sama dengan I2 tambah I3, mana I1-nya sama dengan 5 sama dengan V1 kurang V2 per 4 tambah V1 dikurang 0 per 2. Mengalihkan tiap sisi dengan 4. Kemudian ini kita kali 4 sehingga memperoleh 20 sama dengan V1 dikurang V2 tambah 2 V1 sehingga hasilnya sama dengan 3 V1 dikurang V2 sama dengan 20. Sehingga kita memperoleh persamaan pertama dari hasil perhitungan ini. Selanjutnya, pada not 2, kita lakukan hal yang sama dan mendapatkan I2 ditambah I4 sama dengan I1 tambah I5. Di mana V1 kurang V2 per 4 ditambah 10 sama dengan 5 ditambah V2 kurang 0 per 6. Kemudian persamaan ini kita kalikan dengan 12 sehingga menghasilkan 3 V1 dikurang 3 V2 tambah 120 sama dengan 60 tambah 2 V2. Sehingga hasilnya yaitu min 3 V1 tambah 5 V2 sama dengan 60. Kita telah mendapatkan persamaan kedua dan persamaan pertama tadi. Sehingga kita dapat sekarang kita memiliki persamaan 1 dan 2 dan dapat diselesaikan untuk memperoleh V1 dan V2 yang akan kita cari. Adapun metodenya yang dapat kita gunakan, pertama menggunakan eliminasi. Kita menambahkan persamaan 1 dan 2 sehingga menghasilkan 4 V2 sama dengan 80. Jadi V2 sama dengan 20 volt. Jadi kita telah menemukan nilai V2 sama dengan 20 volt. Kemudian substitusi hasil di atas dengan persamaan 1 hingga 3 V1 dikurang V2, di mana V2 telah kita dapatkan yaitu 20 volt sama dengan 20. Sehingga V1 sama dengan 40 dibagi 3, hasilnya 13,333 volt. Jadi V1 sama dengan 13,33 volt dan V2 sama dengan 20 volt. Adapun metode kedua yaitu menggunakan metode Kramer dengan matriks. Pertama, kita jadikan persamaan 1 dan 2 menjadi bentuk matriks seperti ini. Yaitu 3 dikurang 1 min 3 5 V1 V2 sama dengan 20 60. Setelah itu kita cari determinan dari matriks tersebut.
yaitu determinan 3 dikali 5, kemudian min 3 dikali 1. 3 dikali 5 sama dengan 15, dan min 3 dikali 1 positif 3. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Jadi determinan dari matriks tersebut adalah 12. Setelah determinan dari matriks ditemukan, kita dapat mengetahui tegangan titik. Tegangan titik pada titik ke-1 dan titik kedua dapat diperoleh V1 sama dengan delta 1 per delta sama dengan 20 min 1, 65. Ini seperti mencari determinan, kita kali 20 kali 5 dan 60 kali min 1. Sehingga kita menghasilkan 100 tambah 60. Dibagi determinan yang tadi kita dapatkan di atas, yaitu 12, sehingga V1 sama dengan 13,333 volt. Begitupun dengan V2, kita masukkan delta 2 persamaan 2, 3 kali 60, 180, kemudian min 3 dikali 20, minus 60, min ketemu min jadi positif, jadi 180, tambah 60 per determinan 12, sama dengan 20 volt. Jadi V2 20 volt. Jadi V1-nya sama dengan 13,33 volt dan V2-nya 20 volt. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan pada pembahasan kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.